Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak tetap berharap bahwa adik-adik selalu sehat ya. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi dengan semangat dan juga jangan lupa gerakannya ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang luar angkasa, selang dalam samudra. Ku dayung jauh di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung jauh di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami dari kami tidur Tuhan tadi malam hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan ibadah hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita, mata kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di
firman-Mu padaku. Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Agar firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu kita mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kalaupun Tuhan Yesus sebentar kami akan mendengar, membaca akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kalaupun saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bersama-sama kami, mungkin dikarenakan kondisi tidak enak badan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jamah supaya kami boleh bertemu lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar, memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan, Kisah Rasul. Kisah Rasul di Perjanjian Baru. Kisah Rasul Perjanjian Baru ya. Kita mau baca Alkitab sama-sama. Sudah siap semuanya firman Tuhan? Kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Alkitabnya boleh buka di Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Adik-adik boleh membaca di rumah masing-masing. Kak Agustin akan bacakan ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dalam pelayanan firman, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul itu. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Adik-adik, kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 6. Tetapi sebelum Kak Agustin mengupas tentang Kisah Rasul pasal 6, Kak Agustin akan kilas balik sebentar. Bagaimana kemarin cerita minggu lalu dikatakan, masih ingat adik-adik? Belajar dari jemaat mula-mula untuk saling melayani, saling berbagi, saling melayani. Nah, adik-adik, kita tahu ya adik-adik, jumlah
murid mula-mula adalah 3.000. Dan dengan kuasa Roh Kudus, jumlah mereka bertambah dan bertambah banyak jumlahnya. Nah, adik-adik, bukan hanya 3.000 aja, tapi banyak sekali. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Jumlah para murid bertambah banyak pula orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam pasal 6 ayat pertama dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, adik-adik, mereka bersungut-sungut. Terlalu banyak orang, mereka bersungut-sungut. Ada yang terabaikan. Ada yang merasa tidak diperhatikan. Pembagian makanan mereka tidak diperhatikan oleh ke-12 rasul. Mereka bersungut-sungut, adik-adik. Nah, kok nggak diperhatikan ya? Janda itu nggak diperhatikan. Mereka tidak dibagi makanan atau seperti apa ya waktu itu, mereka bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut seperti apa ya? Diperhatikan seperti apa? Nah, adik-adik, misalkan adik-adik masih ingat waktu kita sama-sama bisa bertatap muka, bertemu di gereja, setelah kita memuji Tuhan, kita masuk ke ruangan, kita mendengar firman, kita berkumpul bersama-sama satu kelas. Nah, pada saat itu adik-adik masih ingat nggak jumlah teman-teman kita ada berapa? Ada bilang 6 kak, ada 10. Nah, waktu itu misal nih 10 orang nih ya, ada 10 orang nih teman-teman kita di dalam kelas. Nah, tetapi bertambah-tambah bulan, jumlahnya nggak 10 lagi adik-adik. Biasanya dalam 10 orang satu kelas itu ada Kak Agustin, ada Kak Dian nih, dua ini bisa. Kak Agustin sama Kak Dian bisa memperhatikan satu-satu. Oh, pada waktu kreativitas nanti ini sudah dapat, ada pensil warnanya dapat, kertasnya dapat. Nah, pada saat itu sudah berbulan-bulan, ternyata jumlahnya bukan hanya 10, tapi bertambah. Nah, misalnya sudah sampai 30 lebih nih adik-adik. Nah, tetap yang melayani pada saat di dalam kelas itu cuma Kak Agustin sama Kak Dian. Pada waktu itu Kak Agustin, Kak Dian nggak bisa memperhatikan satu-satu lagi seperti kemarin. Kenapa? Karena jumlahnya dia ada semakin banyak, teman-temannya semakin banyak. Jadi adik-adik nggak perhatikan, Kak Agustin, Kak Dian mana? Nggak dapet pensil warna. Kok nggak dapet kertas? Nah, adik-adik, seperti itulah kondisinya. Karena terlalu banyak, sedangkan yang melayani cuma 12 orang loh adik-adik, murid Tuhan Yesus waktu itu. Melayani jemaat mula-mula itu, yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Cuma 12 itu, sehingga mereka bersungut-sungut. Nah, adik-adik, maka dari itu, ke-12 rasul itu mendengar hal tersebut. Mereka merasa sedih, tapi mereka merasa bersalah karena tidak bisa melayani dengan baik. Nah, adik-adik, akhirnya mereka mengumpulkan murid-murid itu semua, mengumpulkan semua jemaat itu, mengumpulkan semua murid untuk mendiskusikan hal itu. Nah, kenapa? Karena ke-12 rasul itu sudah tidak sanggup. Kenapa? Karena terlalu banyak. Dia harus melayani firman Tuhan, melayani berdoa, melayani apalagi makanan. Kalau ada yang sakit,
layani pengobatannya, didoakan juga. Karena begitu banyak akhirnya ada yang tidak terabaikan. Nah, kayak tadi adik-adik ya, ada janda-janda miskin yang tidak pelayanan mejanya tidak kebagian lah, istilahnya seperti itu. Nah, inilah gunanya ke-12 rasul ini mengumpulkan semuanya. Dia berkata, pilihlah 7 orang di antara kalian yang merasa mereka baik, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya bisa membantu rasul-rasul itu untuk pelayanan meja. Sehingga rasul-rasul itu fokus pada melayani firman Tuhan dan berdoa. Nah, adik-adik, jemaat itu senang sekali. Ya, akhirnya mereka menunjuk 7 orang itu. 7 orang yang membantu pelayanan para rasul itu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, adik, ini adalah 7 orang yang ditunjuk oleh rasul-rasul, ditumpang tangan, didoakan untuk mereka boleh melayani bersama-sama dengan rasul-rasul itu. Makin bertambah banyak lagi jumlah mereka, makin diberkatilah dan mereka berbahagia ya adik-adik ya, senang sekali. Nah adik-adik, sama halnya saat ini kita bisa melayani Tuhan, walaupun saat ini kita tahu ya, di gereja kita juga makin bertambah banyak Tuhan jemaat di gereja GKI Sepanjang. Dan Tuhan tempatkan banyak orang yang untuk melayani. Nah, ada yang tanya, Kak Agustin, saya kan masih kecil, bagaimana saya harus melayani? Nah, melayani itu bukan yang tampil di gereja kalau kita masih kecil, bukan. Kita bisa melayani dalam hal-hal yang kecil. Nah, misal nih ya adik-adik, kalau lagi waktunya bertemu sekolah minggu Zoom, kita bisa melayani bagaimana kita bisa membantu kakak-kakak. Kita bisa melayani saling menyapa adik-adik. Nah, kemarin minggu terakhir ya Kak Agustin waktu ikut. Nah, Kak Agustin melihat nih berapa kali adik-adik saling menyapa, itu sudah melayani. Kayak misal Kak Karin nih menyapa Kakak Olin, selamat pagi Kakak Olin. Nah, itu juga sudah saling menyapa, itu membantu kakak-kakak sekolah minggu. Namanya kakak sekolah minggunya belum tahu nih. Nah, oh ternyata ada Olin ya, ternyata ada Kak Karin, seperti itu ya. Nah, adik-adik, itu hal yang kecil. Nah, kita bisa saling menyapa, atau kita bisa, Kak, saya hari ini saya yang berdoa. Nah, itu hal yang kecil. Walaupun kita masih kecil, kita bisa membantu melayani Tuhan melalui hal itu. Bahkan di rumah juga bisa loh adik-adik. Dengan cara apa? Membantu mama papa kita. Kalau nih kita setelah selesai nih sekolah Zoom, atau ada yang sudah masuk sekolah ya. Nah, kalau walaupun 1 jam, 1 jam setengah pulang nih, bisa membantu gimana caranya? Meletakkan tasnya pada tempatnya, meletakkan sepatu pada tempatnya. Itu adalah melayani. Nah, adik-adik, saat ini biarlah kita boleh belajar melayani Tuhan. Bukan karena kita harus lebih dewasa dulu kalau kita bisa bisa melayani Tuhan. Tidak adik-adik, saat ini pun adik-adik bisa melakukannya ya. Oke adik-adik, bisa melakukannya? Pastinya. Nah adik-adik, kreativitas hari ini Kak Agustin punya gambar yang tadi ya. Kalau tadi Kak Agustin juga sudah mewarnai nih gambar 7 orang murid yang dipilih untuk melayani dan membantu rasul-rasul. Nah, adik-adik,
boleh kok mewarnai di rumah, boleh warna apa aja ya. Nah, adik-adik boleh warnai, dan ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 11b. Roma 12 ayat 11b. Aku izin bacakan ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sama seperti 7 orang murid yang dipakai Tuhan untuk melayani bersama rasul-rasul. Adik-adik, selamat melayani dimanapun adik-adik, di rumah, melayani, membantu orang tua juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalaupun kami boleh belajar dari firman Tuhan di dalam Kejadian, di dalam Kisah Rasul pasal 6 ini, Tuhan Yesus tolong supaya kami anak-anak-Mu boleh saling melayani, baik kami boleh melayani di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa yang tidak jauh sempurnanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebagai lagu penutup kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan
saja ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi dan memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami agar cepat pulih Tuhan dari bencana, dan juga berkati dan lindungi dan hibur korban-korban yang terkena bencana Tuhan, agar dapat kembali pulih dan juga semangat Tuhan dalam menjalani hari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Berkati kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah usai. Sampai jumpa minggu depan. Dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan juga pakai masker ya kalau keluar. Sampai jumpa minggu depan.